Bismillahirrohmanirrohim. Kitab Mawaizul Usfuriyah. Hadits ke-15, kegembiraan orang mati sebab amal baik keluarga mereka yang hidup dan sebaliknya sebab amal buruk. Dari Sahabah Sufyan dari seseorang yang mendengar dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Baginda Rasulullah Shallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan orang yang hidup akan diperlihatkan kepada keluarga dan ayah mereka yang sudah mati. Apabila amal tersebut baik, mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka bergembira. Apabila mereka melihat tidak baik, mereka berkata, Ya Allah, janganlah Engkau matikan mereka sampai Engkau memberikan mereka hidayah. Lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mayit itu menderita di dalam kuburnya seperti ia menderita di dalam hidupnya di dunia. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa yang membuat mayit menderita? Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mayit itu tidak melakukan dosa, tidak berdebat dan tidak bertengkar dengan seseorang, tidak menyakiti tetangganya. Kecuali ketika engkau bertentangan dengan seseorang, maka kedua orang tuamu pasti akan mengutukmu, mereka berdua menderita dalam keadaan burukmu itu, begitu pula mereka berdua akan senang dalam keadaan yang baikmu. Sebagaimana yang telah datang dalam sebuah cerita Sabit al-Banani radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia berziarah ke kubur pada setiap malam Jumat. Ia bermunajat kepada Tuhannya sampai waktu subuh. Dalam munajatnya ia mengantuk dan melihat di dalam mimpinya bahwa seluruh ahli kubur keluar dari kuburnya dengan pakaian yang sangat bagus dan wajah yang sangat putih. Lalu datanglah sebuah hidangan untuk mereka semua dari berbagai macam makanan, tetapi di antara mereka ada seorang pemuda yang wajahnya pucat, rambutnya berdebu, hatinya sedih, pakaiannya compang-camping, kepalanya membungkuk, air matanya berlinang, dan tidak ada hidangan yang datang kepadanya. Lalu ahli kubur kembali ke kubur mereka dalam keadaan senang dan gembira, dan pemuda ini kembali dalam keadaan yang sangat sedih dan putus asa. Lalu Sabit bertanya kepadanya tentang keadaannya. Ia berkata, wahai anak muda, siapa engkau di antara mereka itu? Mereka mendapatkan hidangan dan kembali dalam keadaan senang, sedangkan engkau tidak mendapat hidangan dan kembali dalam putus asa dan sedih. Ia berkata, wahai imam muslimin, sesungguhnya aku ini adalah orang asing di antara mereka. Aku tidak memiliki orang yang ingat dengan berbuat baik dan berdoa untukku. Sedangkan mereka memiliki banyak anak, kerabat, dan keluarga yang selalu mengingat mereka dengan mendoakan, berbuat baik, dan bersedekah pada setiap malam Jumat yang mana kebaikan dan pahala sedekah keluarganya sampai kepada mereka. Aku adalah seorang haji, aku memiliki seorang ibu, kami berniat untuk pergi haji. Ketika kami sampai di Mesir, terjadilah hukum Allah atasku, wafat ibuku menguburkanku di kubur ini, lalu ia menikah dengan seorang laki-laki, ia lupa denganku, dan tidak mengingatku dalam doa dan sedekah, maka sepanjang waktu aku selalu sedih dan berputus asa. Lalu Sabit berkata, wahai anak muda, kabarkanlah kepadaku di mana ibumu tinggal, aku akan kabarkan kepadanya tentangmu dan keadaanmu. Lalu ia berkata, wahai imam muslimin, ia berada di tempat ini dan di rumah ini, kabarkanlah kepadanya. Jika ia tidak mempercayaimu, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya di kantong bajumu terdapat 100 miskal perak warisan dari ayahnya dan itu adalah haknya pemuda. Maka ia akan mempercayaimu dengan tanda tersebut.
Ketika Sabit datang dan mencari ibunya, lalu ia menemukannya dan mengabarkan tentang anaknya dan tentang mitskal yang ada di dalam kantongnya, lalu ia pun pingsan. Ketika ia sadar, ia memberikan 100 mitskal ke tangan Sabit al-Banani dan berkata, "Aku wakilkan kepadamu untuk engkau sedekahkan dirham ini, dengan niat untuk anakku yang asing itu." Lalu Sabit mengambilnya dan mensedekahkan, dengan niat untuk anak muda tersebut. Ketika malam Jumat, Sabit al-Banani pergi berziarah kepada saudara-saudaranya. Lalu ia mengantuk dan melihat di dalam mimpinya, seperti yang ia lihat pada saat itu, pemuda itu mengenakan pakaian yang sangat bagus, wajahnya berseri-seri, dan hatinya gembira. Ia berkata, "Wahai Imam Muslimin, semoga Allah menyayangimu sebagaimana engkau menyayangiku." Maka jelaslah bahwa kedua orang tua akan menderita di dalam kubur ketika melihat kita dalam keadaan buruk, dan mereka akan bahagia ketika melihat kita dalam keadaan baik. Alhamdulillah.